Kata pembuka ibarat kunci emas yang membuka pintu setiap percakapan. Orang yang mahir berkomunikasi akan cerdik menggunakan kalimat-kalimat menarik untuk memecah jarak awal, menciptakan koneksi instan, dan meraih rasa suka serta sambutan hangat dari pendengar. Orang zaman dahulu memiliki pepatah, salam adalah separuh doa, atau menekankan pentingnya memulai dengan isyarat yang baik. Hal ini menegaskan betapa pentingnya memulai sebuah interaksi. Ada banyak cara untuk memulai pembicaraan, dan di antaranya, memulai percakapan adalah seni komunikasi yang tak terpisahkan. Membuka pembicaraan adalah cara kita menunjukkan rasa hormat, kesantunan, dan perhatian kepada lawan bicara. Ini seperti metode halus untuk memecahkan jarak tak terlihat, menghilangkan suasana canggung, menciptakan koneksi, dan menciptakan rasa nyaman di antara kedua pihak sejak menit-menit pertama. Dalam komunikasi, memulai pembicaraan memainkan peran penting, terutama saat pertama kali bertemu. Itulah kunci emas untuk membuka pintu sebuah percakapan. Kata pembuka yang cerdik tidak hanya memecahkan penghalang awal, tetapi juga membantu memperpendek jarak, membangun kepercayaan, dan menciptakan landasan bagi hubungan yang baik. Sebaliknya, jika pembukaannya canggung, tidak hanya akan membuat dialog menjadi kaku, tetapi juga membuat pendengar merasa tidak nyaman, tidak tulus, bahkan menciptakan penghalang dalam komunikasi. Oleh karena itu, memulai pembicaraan bukan hanya tindakan sederhana, tetapi juga keterampilan yang perlu diasah. Ketika kita tahu cara memulai pembicaraan dengan anggun dan halus, kedekatan dan keramahan akan mulai menyebar, membantu hubungan yang awalnya asing menjadi lebih dekat, dan siapa tahu mereka akan menjadi mitra atau teman berharga di masa depan. Berikut 5 aturan untuk mencapai hal tersebut. Aturan pertama, cara memulai pembicaraan sangat penting. Pembukaan adalah kunci untuk memulai percakapan yang lancar. Permulaan yang tepat dapat menciptakan kesan baik, membantu cerita mengalir secara alami dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pembukaan tidak cerdik, akan mudah menimbulkan jarak dan membuat suasana menjadi berat dan canggung. Ada 2 cara pembukaan yang digunakan. 1. Cara bertanya kabar. Saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya atau setelah lama tidak bertemu, menanyakan kabar dan kondisi umum adalah cara pembuka yang paling akrab dan lazim. Di Indonesia, hal ini biasanya ditunjukkan melalui perhatian dan kesopanan. Contohnya, selamat pagi Bapak, lama tidak berjumpa, Bapak sehat? Wah, Bapak terlihat sangat segar hari ini. Cuaca hari ini indah sekali, bagaimana perasaan Bapak? Namun cara membuka pembicaraan seperti itu terlalu kaku. Kita perlu memilih pertanyaan berdasarkan konteks dan lawan bicara, terutama memperhatikan rasa hormat. Jika lawan bicara adalah orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sebaiknya tunjukkan rasa hormat melalui cara menyapa dan berbicara. Penggunaan bahasa yang sopan sangatlah penting. Contohnya, selamat pagi Bapak, bagaimana kabar Bapak akhir-akhir ini? Semoga Bapak sehat selalu ya. Sementara itu, saat bertemu teman atau orang terdekat, sapaan bisa lebih sederhana dan santai. Hai, apa kabar kamu akhir-akhir ini? Bagaimana kabarmu sekarang? Pada kesempatan hari raya atau acara khusus, Anda dapat menambahkan ucapan selamat seperti pada hari raya besar di Indonesia. Contohnya, semoga Bapak menikmati liburan hari raya yang menyenangkan ya. Selamat Idul Fitri. 2. Cara menunjukkan rasa hormat. Saat bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan, orang yang lebih tua, atau orang yang kita hormati, membuka pembicaraan dengan cara yang formal dan menunjukkan rasa hormat adalah hal yang mutlak. Hal ini sangat penting dalam budaya Indonesia. Sebaiknya hindari menggunakan kalimat yang klise atau terlalu basa-basi. Contohnya seperti, sudah lama mendengar nama Anda, hari ini bisa bertemu merupakan suatu kehormatan bagi saya. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali menciptakan kesan jauh, kurang alami, dan tidak tulus. Sebagai gantinya, Anda bisa menunjukkan rasa hormat, kekaguman, dan ketulusan dengan kalimat pembuka yang lebih spesifik. Saya sudah sempat mencari tahu tentang pencapaian Bapak di bidang ini dan telah belajar banyak hal.
Hari ini bisa bertemu langsung, saya merasa sangat terhormat. Saya sangat mengagumi kontribusi yang telah Bapak berikan kepada bidang pekerjaan ini. Hari ini bisa bertemu benar-benar merupakan kehormatan besar bagi saya. Kalimat-kalimat ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat yang diperlukan terhadap orang yang berkedudukan, tetapi juga menciptakan keakraban dan ketulusan dengan menyebutkan pencapaian spesifik mereka. Aturan kedua, menciptakan landasan baik untuk komunikasi. Kesopanan dan kehalusan dalam cara menyapa tidak hanya menunjukkan keindahan dalam budaya berperilaku, tetapi juga merupakan cerminan dari etika dan didikan diri sendiri. Cara menyapa yang tepat dapat membuat lawan bicara merasa dihormati, disayangi, dan membantu percakapan berjalan lancar serta alami. Sebaliknya, cara menyapa yang canggung atau kurang halus dapat membuat lawan bicara merasa tidak nyaman, bahkan membuat obrolan menjadi kaku. Oleh karena itu, menyapa dengan tepat adalah keterampilan penting dalam komunikasi. Tidak hanya membantu membangun hubungan yang baik, tetapi juga menunjukkan perhatian yang mendalam kepada lawan bicara. Terhadap orang yang memiliki gelar akademik, jabatan, atau kedudukan seperti dokter atau direktur, sebaiknya menyapa dengan menyertakan gelar tersebut untuk menunjukkan pengakuan dan rasa hormat terhadap pencapaian mereka. Untuk memiliki cara menyapa yang sopan dan halus, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Sesuai dengan usia dan kedudukan lawan bicara. Dalam setiap percakapan, hal yang paling penting adalah memilih cara menyapa yang sesuai dengan usia, status sosial, dan profesi lawan bicara. Di Indonesia, hal ini dianggap sebagai manifestasi mendasar dari rasa hormat. Terhadap orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan tinggi seperti atasan atau tokoh penting, perlu menunjukkan rasa hormat yang mutlak melalui penggunaan sapaan formal. Perkataan haruslah santun, tenang, dan mencerminkan prinsip menghormati yang lebih tua dan menghargai yang di atas. Terhadap teman sebaya atau rekan kerja akrab, Anda bisa lebih santai tetapi tetap harus menjaga rasa hormat yang diperlukan dan menghindari batas keakraban yang berlebihan di lingkungan kantor. Hindari sama sekali penggunaan kata-kata yang tidak sopan, terlalu akrab, atau memanggil tanpa sebutan. Contohnya seperti "hey" atau "gini". Cara menyapa ini dianggap sangat tidak menghormati. Hal ini tidak hanya akan menyinggung lawan bicara, tetapi juga membuat diri Anda terlihat kurang santun dan tidak profesional di mata orang lain, terutama di lingkungan kerja Indonesia yang menjunjung tinggi etika. 2. Cara menyapa yang sopan sekaligus menciptakan kesan akrab. Dalam komunikasi, jika lawan bicara lebih tua, memiliki kedudukan tinggi, atau orang yang kita hormati, gunakanlah cara menyapa yang menunjukkan rasa hormat maksimal, seperti Bapak atau Ibu. Di lingkungan kantor, cara menyapa yang disertai nama atau jabatan. Contoh, Bapak atau Ibu Direktur, atau Bapak atau Ibu secara formal. Ini akan membantu menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme. Hal ini sangat penting karena dalam budaya Indonesia, cara menyapa secara langsung memengaruhi tingkat penghormatan terhadap lawan bicara. Sebaliknya, ketika berbicara dengan orang yang sebaya, memiliki kedudukan yang setara, atau lebih muda, cara menyapa yang akrab tetapi tetap sopan. Contohnya, menggunakan kakak atau Anda atau kamu. Dalam konteks tidak resmi akan membantu memperpendek jarak, menciptakan keakraban, dan lebih mudah untuk saling terbuka. Kehalusan dan fleksibilitas dalam memilih cara menyapa adalah kunci koneksi yang membantu membangun dan mempertahankan hubungan berdasarkan saling menghormati, sehingga hubungan tersebut menjadi lebih mendalam dan langgeng. Aturan ketiga, mengingat nama lawan bicara, menciptakan keakraban alami. Dale Carnegie pernah berkata, nama setiap orang adalah suara yang paling manis dan paling penting bagi mereka. Mengingat nama orang lain tidak hanya merupakan ekspresi rasa hormat, tetapi juga menciptakan koneksi yang mendalam dalam komunikasi. Ketika Anda mengingat dan memanggil nama seseorang dengan benar, ini seolah-olah Anda mengirim pesan kepada mereka. Saya menghargai Anda. Ketulusan itu membantu mempererat hubungan
membuat percakapan menjadi lebih alami dan akrab. Sebaliknya, jika lupa atau salah menyebut nama, Anda secara tidak sengaja menciptakan penghalang tak terlihat, membuat lawan bicara merasa asing, kurang terhubung. Lalu, bagaimana cara mengingat nama orang lain secara efektif dan halus? 1. Fokus saat pertama kali bertemu. Saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya, hal terpenting adalah Anda harus memberikan fokus penuh kepada mereka. Jika setelah 10 detik Anda sudah lupa nama lawan bicara, kemungkinan besar Anda kurang fokus. Dengarkan baik-baik saat mereka memperkenalkan diri, dan ingatlah nama mereka sejak detik pertama. Jika kebetulan lupa, jangan ragu untuk bertanya lagi secara sopan. Hal ini tidak hanya membantu Anda mengingat lebih lama, tetapi juga menunjukkan perhatian, sebuah faktor yang sangat dihargai dalam komunikasi orang Indonesia. 2. Mengasosiasikan wajah dengan nama panggilan. Salah satu cara efektif untuk mengingat nama adalah mengasosiasikan nama orang tersebut dengan ciri khas menonjol di wajah atau gambar tertentu agar lebih mudah diingat. Contohnya, jika Anda bertemu seseorang bernama Arif, yang berarti cerdas, bijak, Anda bisa membayangkan gambar seseorang yang sedang meneliti buku besar karena terkait dengan kecerdasan dengan kacamatanya. Atau jika Anda bertemu Budi, yang berarti berbudi luhur, berkarakter baik, dikaitkan dengan senyum hangat dan sikap yang ramah. Dengan cara ini, nama mereka akan terekam kuat dalam ingatan Anda. 3. Mengulang nama secara alami. Sepanjang percakapan, ulangi nama lawan bicara dengan cerdik menggunakan Bapak atau Ibu Arif, Kakak atau Saudara Budi. Tergantung pada konteksnya. Cara ini selain membantu Anda mengingat nama mereka lebih lama, juga menciptakan kesan ramah dan akrab. Ketika Anda menggunakan nama seseorang dalam kalimat, hal itu memberikan mereka perasaan dihormati dan diperhatikan, membantu koneksi antara kedua orang menjadi lebih kuat. Ini adalah teknik komunikasi halus yang sangat efektif dalam budaya Indonesia. Aturan keempat, singkat, padat, memperkenalkan diri dengan jelas. Saat pertama kali bertemu, kita sering kali perlu memperkenalkan diri. Hal ini membantu orang yang baru dikenal mengetahui beberapa informasi dasar tentang diri kita, seperti nama, jabatan, peran. Dengan demikian, hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk hubungan atau pekerjaan di masa mendatang. Cara perkenalan akan sangat bergantung pada konteks dan status lawan bicara. Penting untuk menentukan dengan jelas tujuan pertemuan, terutama di lingkungan yang menjunjung tinggi etika seperti Indonesia. Dalam pertemuan publik atau acara sosial tidak resmi, jika tidak ada hubungan pekerjaan yang mendalam, cukup perkenalkan identitas dan peran Anda secara singkat. Misalnya, "Halo, nama saya Brian." Di lingkungan kerja, pertemuan bisnis formal, Anda perlu berbicara lebih jelas tentang jabatan dan tanggung jawab Anda. Sebaiknya gunakan sapaan hormat saat memperkenalkan diri. Contohnya, "Selamat pagi Bapak Ibu, nama saya Brian, Kepala Departemen Penjualan dari perusahaan Brian Sentra Prima." Untuk mitra atau pelanggan, Anda dapat menambahkan informasi tentang bidang perusahaan untuk menciptakan koneksi profesional. Contohnya, "Nama saya Brian dari perusahaan Brian Sentra Prima yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis di wilayah ini." Prinsip pentingnya adalah menghindari penyebutan terlalu banyak tentang hobi pribadi, keluarga, atau urusan pribadi saat perkenalan pertama. Dalam lingkungan kerja atau komunikasi sosial profesional, perkenalan diri harus fokus pada informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peran Anda. Berbicara singkat, langsung ke inti, dan menunjukkan profesionalisme. Sebaiknya pertahankan sikap percaya diri, tersenyum, berbicara dengan jelas, dan menjaga kontak mata untuk menunjukkan profesionalisme dan keramahan. Faktor-faktor yang menciptakan kesan baik di semua budaya. Memperkenalkan diri secara sesuai dengan konteks akan membantu menciptakan kesan baik dan membangun landasan untuk hubungan kerja atau sosial yang lancar. Aturan kelima, gunakanlah perkataan yang sopan untuk menciptakan kesan baik dengan orang lain. Perkataan yang sopan tidak hanya menunjukkan kehalusan dan kesantunan diri sendiri,
tetapi juga merupakan ekspresi utama dari rasa hormat terhadap orang lain. Dalam budaya Indonesia, perkataan yang sopan ibarat perekat yang tak terpisahkan dalam hubungan, membantu suasana komunikasi menjadi lebih nyaman, enak didengar, dan membuat hubungan kedua pihak menjadi lebih harmonis dan akrab. 1. Sebaiknya lebih sering menggunakan kata mohon. Kata mohon mengandung makna kerendahan hati dan rasa hormat, membuat perkataan menjadi lebih ringan dan mudah diterima. Ketika perlu meminta bantuan atau mengajukan permohonan, tambahkan kata mohon ke dalam kalimat untuk menunjukkan kesopanan dan tidak menimbulkan perasaan tidak nyaman. Contohnya, saat ingin orang lain menjawab pertanyaan, Anda bisa berkata, mohon penjelasan. Saat ingin meminjam barang, mohon pinjaman. Saat membutuhkan bantuan seseorang, mohon Bapak bantu sebentar. Saat bertanya, mohon tanya. Saat mengundang tamu minum teh, silahkan minum teh. Atau saat mempersilahkan seseorang duduk, silakan duduk, Bapak Ibu. 2. Seharusnya lebih sering mengucapkan terima kasih. Saat menerima bantuan atau sambutan dari orang lain, kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Contohnya, ketika Anda berkunjung ke rumah seseorang dan mereka menuangkan teh untuk Anda, katakan, terima kasih banyak, merepotkan Bapak Ibu, tehnya harum sekali. Kalimat ini pasti akan membuat mereka merasa senang dan dihormati. Selain itu, meskipun pekerjaan yang mereka lakukan sudah merupakan tanggung jawab mereka atau tidak, asalkan mereka memberikan manfaat kepada Anda, katakan, terima kasih Bapak Ibu atau Anda sudah bersusah payah. Demikian pula, ketika seseorang berterima kasih kepada Anda dapat membalas dengan kalimat sama-sama atau itu suatu kehormatan bagi saya untuk menunjukkan kesopanan. 3. Sebaiknya lebih sering mengucapkan maaf. Ketika menimbulkan masalah atau ketidaknyamanan bagi orang lain, segera dan dengan tulus ucapkan maaf. Contohnya, maaf saya kurang hati-hati, atau maaf saya tidak sengaja mengganggu, mohon Bapak Ibu mengerti. Cara ini membantu pendengar mudah memaafkan, menunjukkan semangat rekonsiliasi dan rasa hormat, mengubah masalah besar menjadi kecil, dan masalah kecil menjadi tidak berarti. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu menyesuaikan cara berbicara agar sesuai dengan pendengar. Dalam komunikasi, ada ungkapan, berbicaralah sesuai dengan cara bicara orang yang ditemui. Menyesuaikan cara bicara sesuai dengan masing-masing lawan bicara, membantu menciptakan keakraban, dan membuat percakapan menjadi lebih efektif. 1. Berbicara sesuai dengan usia pendengar. Saat bercakap-cakap, pilihlah topik yang sesuai dengan usia dan status sosial lawan bicara. Contohnya, jika Anda sedang berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang sudah memiliki anak, Anda bisa membicarakan topik terkait keluarga, pendidikan anak, dan mendengarkan mereka berbagi pengalaman hidup. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, tunjukkan sikap hormat, dengarkan secara aktif, dan bersedia menerima nasihat serta pengalaman dari mereka. Ini adalah etika penting dalam budaya Indonesia. 2. Berbicara berdasarkan karakter pendengar. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda, oleh karena itu cara berbicara juga perlu fleksibel. Terhadap orang yang berkepribadian introvert, tunjukkan rasa hormat dan kelembutan, hindari memaksa mereka berbagi terlalu banyak. Sedangkan dengan orang yang berkepribadian blak-blakan dan suka langsung ke masalah, Anda sebaiknya berbicara secara langsung, segera ke inti pembicaraan, dan hindari bertele-tele untuk menciptakan kenyamanan dan profesionalisme bagi mereka. 3. Berbicara sesuai dengan peran dan profesi pendengar. Ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki peran dan pekerjaan berbeda, pilihlah topik yang sesuai dengan bidang mereka untuk menunjukkan ketertarikan. Contohnya, dengan petani di daerah seperti Jawa atau Bali, Anda bisa membicarakan tentang hasil panen dan cuaca. Dengan pebisnis atau orang yang bekerja di bidang keuangan, Anda bisa membahas tentang properti, saham, atau proyek investasi baru. Sementara dengan pekerja seni dan sastra, Anda bisa membicarakan tentang puisi, musik, atau festival budaya di Indonesia. Menyesuaikan topik dan gaya bicara
akan menunjukkan kehalusan, kepekaan, dan rasa hormat Anda terhadap lawan bicara, sehingga percakapan menjadi lebih bermakna dan sukses. Demikian cara berbicara dengan tata cara yang baik dan elegan. Ulangi lagi mendengarkan dan memahami ilmu ini agar Anda bisa mempraktikkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Anda bisa tampil maksimal dan menjadi pribadi yang rupawan dan berwibawa dalam meraih kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hari esok Anda selalu lebih baik dari hari ini dan hari lusa selalu lebih baik dari hari esok.